bersaudara tanpa disadari, hak pendidikan, hak ruang bermain, hingga kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup layak bagi sejumlah anak-anak Indonesia terampas akibat krisis iklim. Kajian UNICEF pun mengungkap, aturan pemerintah jarang memasukkan dampak perubahan iklim dan tindakan yang fokus pada anak. Lagi jam belajar, terus rembes bocor, terus itu pas dibuka pintunya langsung airnya langsung masuk. Kami juga memerlukan belajar, bermain, tapi kami terganggu. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati. Angka kemiskinan anak saat ini adalah berada di 11,8%. Apabila kita tidak melakukan apapun untuk menangani dampak krisis iklim terhadap anak-anak, angka ini tentunya akan semakin berlipat ganda. Di belakang deh, aku di belakang. Siapa yang depan? Oh, oke. Sip, yuk berarti jalan ya. 1, 2, 3. Anak-anak Indonesia darurat terdampak krisis iklim. Hasil analisis UNICEF menunjukkan 28 juta anak Indonesia beresiko terpapar banjir pesisir, 15 juta anak terkena gelombang panas, dan yang lainnya terpapar polusi udara. Tapi program dan kebijakan pemerintah yang fokus menyelamatkan anak dari dampak krisis iklim masih minim. Lalu bagaimana langkah nyata adaptasi hingga solusi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia dari dampak krisis iklim? Kami akan menelusuri jawabannya dalam liputan ini. Nova Juliana, anak perempuan berusia 10 tahun ini tak sadar dirinya terdampak krisis iklim. Yang Nova tahu, perjalanannya ke sekolah sejauh hampir 2 km kerap terganggu karena jalanan berlumpur hingga banjirop. Bahkan, kerap kali setiba di sekolah, baju Nova berlumur-lumpur. Capek, ada jambatan, terus licin, jalannya licin, sendalnya kepleset, jalan becek-becek, banjir, basah roknya. Nova tinggal di Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Kawasan yang semakin sering dilanda abrasi dan banjirop ekstrim. Jika fenomena itu datang, ayah Nova, Kusno, memilih mengantar putrinya ke sekolah dengan perahu, sebab jalur yang dilalui Nova terendam banjir. Nelayan berusia 46 tahun ini tak ingin ambil risiko atas keselamatan putrinya. Namanya juga air pasang gitu, takut kecebur, kanyut lah itu, terbawa air gitu. Itu yang saya khawatirkan. Kalau air pasang dia di rumah aja. Sejak tahun 1991 silam, keluarga Nova bermukim di ujung Kampung Beting, Muara Gembong. Keluarga kecil ini khawatir akan dampak abrasi dan banjir semakin parah, namun mereka hanya bisa pasrah karena tak punya pilihan lain. Kondisinya kita kadang-kadang lah kalau lagi tidur gitu ya, yaitu air naik gitu, sekitar ketinggian air itu sekitar 40 atau 50 lah gitu. Kalau dulu banjir itu nggak sampai masuk ke dalam rumah, kalau sekarang bisa melewati rumah. Takut mah ya takut aja gitu. Ya antisipasinya ya kita ya gimana lah, udah tinggal ngikutin nasib aja udah. Tak hanya membahayakan perjalanan ke sekolah, kesejahteraan Nova dan keluarga semakin menurun akibat dampak krisis iklim. Beberapa tahun belakangan, penghasilan ayah Nova sebagai nelayan berkurang 2 hingga 3 kali lipat akibat cuaca ekstrim. Kusno pun semakin tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan putrinya. Ya bukan masalah ikan yang nggak ada, ikan mah ada, cuman kan yang faktor kan satu angin kencang, ombaknya terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa sampai sore melautnya. Ya sekitar kita pergi jam 7, balik jam 10, karena kondisinya nggak memungkinkan gitu. Akhirnya penangkapan hasilnya berkurang jauh. Penghasilan per hari saya minimal itu ya kadang ya 100. Kadang juga 50. Kalau anak ingin meminta buku karena keadaan lagi cuaca memburuk ini kan belum bisa kebeli lah gitu. Nova Juliana juga mengalami dampak krisis iklim di sekolah. Banjirop juga kerap menggenangi sekolahnya, Madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Huda, Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Muara Gembong.
Lagi jam belajar, terus rembes bocor. Terus itu pas dibuka pintunya langsung air langsung masuk. Tak jarang, tenaga murid-murid terkuras karena harus membersihkan lumpur banjirop dari ruang kelas. Oh gitu. Nah biasanya kalau misalnya banjirnya justru datang tinggi waktu kalian masih belajar di kelas, gimana dong itu? Langsung balik ya biasanya. Masa langsung balik gitu? Iya. Biasanya jam berapa tuh baliknya? Jam 12. Biasanya jam 12. Tapi kalau misalnya ada banjir, jadi pulangnya lebih cepat jam berapa? Bisa jam berapa? Jam 10. Tapi pernah sampai gini nggak sih? Aduh karena banjirnya tinggi banget, aku nggak sekolah gitu. Pernah sampai gitu nggak? Ada teman. Menurut adik-adik itu yang paling nyebelin, yang paling bikin susah kalau banjirnya lagi tinggi itu apa sih? Murasnya. Murah sih. Kalian pengennya apa sih? Pengennya gimana? Jangan banjir aja. Selama 10 tahun terakhir, MI Mansyaul Huda sudah 3 kali meninggikan bangunan agar terhindar banjirop. Tapi sampai saat ini, kegiatan belajar mengajar para guru dan lebih dari 80 murid terus terganggu karena dampak abrasi dan banjirop semakin ekstrim. Saudara, MI Mansyaul Huda ini adalah salah satu dari 3 sekolah di area Desa Pantai Bahagia, Kampung Beting, Kecamatan Muara Gembong yang selalu terdampak banjirop. Di samping saya ini adalah dulunya lapangan upacara, tapi sejak tahun 2010 ini sudah tidak bisa difungsikan sebagai lapangan upacara, padahal tiang benderanya masih ada di sini karena pasti selalu tergenang banjirop, dan saat ini saja pada saat kering ini masih berlumpur dan berlumut. Anda bisa bayangkan saudara bagaimana anak-anak ini datang ke sekolah dan juga pulang tetap harus berjibaku dengan banjirop akibat abrasi di area ini. Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Kurtubi mengungkap, berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung ITB, lebih dari 1.800 hektar wilayah desa tergerus abrasi dari era 1980 hingga 2023. Kalau untuk banjirop, semakin tahun itu semakin meningkat, semakin tinggi. Dan terbukti hunian yang di ujung Sungai Beting ini terdapat 1 RT tahun 2020. Itu dihuni oleh 41 kakak kepala keluarga, tapi hari ini tinggal 6 kepala keluarga. Yang lain harus pindah karena hunian mereka sudah hancur. 4 bulan yang lalu di ujung sana itu ada 3 rumah masih, tapi hari ini rumah mereka sudah tidak ada. Existing Sungai Beting yang ini, yang tahun 80 itu panjangnya 7,5 kilo, tapi hari ini tinggal 3,3 kilo. Berarti setiap 10 tahun itu 1 kilometer hilang daratan kita. Demi meredam dampak abrasi, masyarakat Desa Pantai Bahagia Kampung Beting Muara Gembong berupaya aktif menanam mangrove sejak 2013. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan menanam mangrove saja yang lebih masif, lebih banyak, itu bisa menjadi jawaban agar warga tetap bertahan? Kami kira untuk menanam mangrove adalah salah satu pilihan yang sangat kemungkinan untuk menahan abrasi itu sangat kecil. Tapi yang kami butuhkan adalah teknologi yang lebih. Artinya dalam hal ini pemerintah harus bisa mengcover daratan kami dengan teknologi yang menurut kajian teknis mereka, kayak di Jakarta ada giant sea wall dan sebagainya. Ya kami menginginkan itu karena kalau tidak dilakukan itu, kami hanya menanam mangrove. Terbukti walaupun mangrove kami sudah dewasa di atas 10 tahun, tetap mangrove kami diterjang ombak tumbang. Fenomena abrasi dan banjirop yang semakin genting di Kampung Beting Muara Gembong potret nyata dampak krisis iklim khususnya terhadap anak-anak. Hak pendidikan, ruang bermain, dan jaminan kesejahteraan hidup layak bagi Nova dan teman-temannya terampas akibat krisis iklim. Penelitian Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF tahun 2021 menunjukkan Indonesia jadi salah satu negara paling rentan dampak krisis iklim terhadap anak-anak.
Saudara, laporan UNICEF tahun 2021 berjudul Krisis Iklim adalah Krisis Hak Anak mengungkapkan Indonesia menempati urutan ke-47 dari 163 negara yang memiliki risiko iklim terhadap anak-anak yang tertinggi di dunia. Dalam laporan ini, saudara, Indonesia bersama 3 negara lainnya di Asia memiliki anak-anak yang rentan terdampak krisis iklim bersama India dan China. Agustus lalu, UNICEF juga merilis analisis lanskap iklim untuk anak-anak bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Laporan ini mengungkap sejumlah implikasi sosial dari krisis iklim yang berdampak pada anak. Di antaranya aspek air, sanitasi dan kebersihan, pangan dan gizi, kesehatan lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Kita tahu anak-anak ini juga bagian dari pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan. Yang kami lakukan adalah bagaimana juga konsep-konsep ini bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu harus menjadi mitra yang setara pada saat pemerintah mengembangkan kebijakan terkait dengan krisis iklim ini sendiri. Saudara, di tengah pemerintah belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air bersih akibat perubahan iklim, inisiatif muncul dari anak-anak Bumi Floba Mora, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, usai jeda. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati, mau mandi tiap pagi juga harus ambil dulu.